ada. Jadi nanti saya akan menyampaikan poin-poin dari permintaan keterangan dengan PT LIP dan nanti akan diteruskan penanganan yang kaitannya dengan match komisioner dan dari kepolisian. Jadi pokok-pokok poin yang digali dari PT LIP adalah seputar mandat dan kewenangan PT LIP. Misalnya sejarah berdirinya seperti apa. Ini kan PT LIP ini kan perseroan terbatas. Sahamnya siapa yang punya, terus share-nya berapa segala macam itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tata kelola hubungan antara PSSI dengan PT LIP. Terus yang berikutnya ini terkait dengan jalannya pertandingan. Ini kan ada jadwal gitu, jadwal yang sudah disusun matang. Bagaimana kemudian komunikasi sehingga ketika ada permintaan dari kepolisian untuk mengubah jadwal dari rencana tanggal 20 jam 20 itu dari 15.30 dan kembali lagi ke jam 20 itu kami tanyakan juga alur komunikasinya, artinya alur komunikasi antara broadcaster terus kemudian PT LIP dan Panpel itu kami tanyakan. Selain itu juga bagaimana dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT LIP terkait kelayakan stadion sebagai venue untuk pertandingan yang super big match gitu lah, seperti Persebaya Arema kemarin. Dan tadi juga dijelaskan bahwa verifikasi terakhir itu tahun 2020, tapi sebelum pertandingan itu ada supervisi. Mereka menyampaikan bahwa memang ada supervisi. Terus terakhir ya soal komunikasi antara pihak, itu termasuk juga siapa yang bertanggung jawab menentukan atau memutuskan soal jam pertandingan pada saat akhir ketika sudah ada rekomendasi kepolisian, terus kemudian ada broadcaster dan juga kewenangan dari PT LIP. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan terkait dengan pokok-pokok keterangan permintaan keterangan dengan PT Liga Indonesia Baru. Silakan Pak mau menambahkan soal dengan match komisioner dan polisi. Ya, terima kasih Pak Sudah. Menambahkan aja, kalau yang dengan kepolisian kita memang fokus soal PKS. Jadi perjanjian kerja bersama antara PSSI dan kepolisian. Yang poin pokoknya adalah satu, yang menginisiasi PKS itu adalah SPSI. Sorry. Hari ini udah berapa kali ya? Ini menunjukkan alumni ini pramusi buruh YLBS. Ya, PSSI. Nah itu inisiatif pertama PKS itu adalah inisiatornya adalah PSSI. Yang kedua, aturan-aturan itu kita pertajam. Apakah aturan-aturan itu disesuaikan dengan aturan FIFA, aturan PSSI sendiri atau bagaimana? Nah, pada prosesnya ternyata memang ya seperti yang bisa kita baca bersama-sama, PKS-nya kayak apa, sehingga memungkinkan ya itu walaupun ini inisiatifnya PSSI ya itu memungkinkan perangkat-perangkat yang dilarang oleh FIFA masuk dalam stadion dalam pertandingan sepak bola, termasuk soal gas air mata dan sebagainya. Nah, apakah ada perdebatan sendiri soal apa yang boleh dan tidak boleh dalam rangka aturan FIFA maupun aturan PSSI? Ya ternyata tidak ada perdebatan. Jadi memang substansinya kita bisa belajar bersama-sama
Karena penting bagi kami untuk melihat pengamanan, resiko dan sebagainya. Akar soalnya adalah bagaimana menunjukkan di BKS itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal Meskom. Ya, Meskom itu 2 hari sebelum hari H itu sudah ada malam. Nah, itu kita dalami apa yang dilakukan, bagaimana mekanismenya, bagaimana juga pertanggungjawaban, laporan dan sebagainya. Nah, salah satu yang penting di sini yang kita dapatkan tadi, di samping memverifikasi beberapa keterangan dari pihak yang lain, baik pihak PSSI sendiri, pihak LIB sendiri, ya, terus tadi kita konfirmasi juga kepada Meskom, itu soal bagaimana struktur dan pertanggungjawaban laporan. Nah, itu yang penting. Yang kedua juga kita dalami soal bagaimana dia melihat ketika ketika berlangsung. Nah, ketika berlangsung, ya dia lihat kok memang ada teman-teman kepolisian, teman-teman pengamanan yang memang bahwa benda-benda yang dalam aturan PSSI, security exception-nya itu memang dilarang. Pertanyaannya, kenapa kok nggak dilaporkan? Dia juga bingung, karena perangkatnya nggak ada dilaporkan. Jadi problemnya memang struktural dan mendasar. Nah, itu yang kita dalami kali di Meskom. Jadi di kepolisian kayak gitu tadi soal struktur, siapa yang punya inisiatif, bagaimana itu sampai terjadi isinya PKS kayak begitu, apakah ada perdebatan alot ataukah tidak, apakah memang ada strict soal aturan FIFA ataukah tidak, walaupun di situ salah satu konsiderannya FIFA, PSSI, apakah itu digunakan dan sebagainya, apakah ada penjelasan detail dan mendalam soal itu. Nah, ternyata tidak. Begitu. Cukup ya? Nggak ada masalah dari DSSI dan sebenarnya nggak ada bagi teman-teman kepolisian menjelaskan bahwa kebutuhan untuk keterlibatan di BKS itu di beberapa layer. Ada Intelcam, ada Reskrim, ada Brimob, ada Dalmas, bahkan ada juga dokter. Ketika dijelaskan sumber-sumber hukumnya, runtutan dan sebagainya, pola dia bekerja dan sebagainya, ya itu tidak ada PSSI bilang, ini tata kelolanya begini loh, tata kelolanya begini, harusnya ini nggak boleh misalnya ya, kalau kita ikutin aturannya PSSI, ini nggak boleh loh pakai helm, ini nggak boleh loh pakai helmet, ini nggak boleh loh bawa kaca mata dan sebagainya, misalnya begitu. Itu udah ada penjelasan, makanya itu masuk di padahal itu inisiatifnya dari PSSI. Soal komunikasi menurut kita dalami dengan cara kita mengkonfirmasi data yang kita punya. Ya. Kita mengkonfirmasi dengan data yang kita punya, rekam jejak digital yang kita punya, ya, dengan yang bersangkutan laku dengan direktur operasionalnya, karena dia yang disebut. Terus juga kita mengkonfirmasi juga dengan data yang kita juga dapat dengan LIB secara sebagai satu entitas usaha. Terus juga ada penanggung jawab soal jadwal itu, penanggung jawab teknis yang berkomunikasi terus-menerus dengan pihak broadcaster. Kita punya dokumen digitalnya, kita konfrontir juga dengan kesaksian si bersangkutan tersebut dan kita cek jejak digitalnya. Semakin menambah terang apa problem utama dan sumber utama terkait bisa dan tidaknya perubahan jadwal dari malam ke sore. Ternyata nggak bisa, tetap harus malam. Semakin jelas dengan dokumen-dokumen. Terkait komunikasi yang dilakukan oleh direktur operasional PT LIB, ya, dengan berbagai pihak, khususnya juga dengan pihak Kapolres, ya kita dalam dan kita cek juga
bukti-bukti yang ada, termasuk apa yang kami punyai, rekam jejak digital, logika komunikasi antara lead sama broadcasternya, kami cross-check itu, kita cek tanggal per tanggal cukup dalam dan semakin jelas. Pak, menurut saya ini Indosiar kan kemarin kan sudah menyampaikan memang akan menghubungkan pengontrak antara Indosiar dengan PT LIB terkait proses itu. Mereka di Indosiar sudah bilang kalau misalnya memang ada penalti kepada PT LIB jika ada sanksi. Nah, kalau misalnya pengumuman dari Komnas HAM tadi, bagaimana kemampuan PT LIB terkait penalti itu kalau ada perubahan jadwal lapor ke Komnas HAM bagaimana? Kalau soal penalti memang nggak ada penalti. Itu di kontraknya yang ditunjukin oleh dicek sama teman-teman LG memang nggak ada penalti. Yang kedua, yang penting adalah kami ngasih kesempatan pada LG, kepada broadcaster untuk menjelaskan ya rekam jejak digital yang diberikan kepada kami, yang sudah kami konfirmasi kepada PT LG, dan ternyata betul. Yang ini agak berbeda dengan keterangan yang kemarin disampaikan kepada kami. Kita kasih kesempatan sampai minggu ini. Kami butuh penjelasan. Terkait apa itu, Pak? Soal penjadwalan, latar belakang penjadwalan. Nah, itu bagi kami sangat penting. Kenapa sangat penting? Antara keterangan sama dokumen yang diberikan kepada kami berbeda. Nah, ternyata dokumen yang diberikan kepada kami konfirmasi kepada PT LIB, ternyata dokumen itu benar. Oleh karenanya kami kasih kesempatan untuk menjelaskan dokumen tersebut, ya, terkait background dan latar belakang. Ya, latar belakang kenapa kok itu nggak bisa berubah jam? Karena ini salah satu problem kunci dalam peristiwa Kanjuruhan sampai minggu ini. Berarti artinya penjadwalan yang batal itu, penjadwalan ulang yang batal itu bukan atas kesepakatan yang sudah disebutkan dalam kontrak. Yang pasti kami punya dokumen itu, ya, dokumen itu yang diberikan oleh broadcaster, kami konfirmasi kepada PT LIB, ternyata benar dokumennya, tapi persoalannya adalah dokumen tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan langsung oleh broadcaster terhadap kami. Makanya kami kasih kesempatan dalam minggu ini agar bisa memberikan penjelasan terhadap dokumen itu agar terangnya peristiwa. Kenapa? Ini jadi kunci. Sekali lagi ini jadi kunci. Ya, salah satu pilar penting dalam melihat peristiwa Kanjuruhan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Oke? Cukup ya? Dokumen itu dokumen apa? Ada dokumen digital. Pak, ini kan katanya benda-benda yang dilarang itu ada dalam aturan PSSI di kesepakatan ya Pak. Yang apa benda-benda atau yang match pemilihan ada benda-benda itu dilihat ada kayak tameng, apa gas air mata gitu kan. Itu kan katanya tercantum di aturan PSSI tadi Bapak bilang. Nah berarti kan secara keseluruhan berarti kepolisian pun mengetahui itu. Enggak. Apa gimana Pak? Enggak, malah Medcomnya sendiri juga enggak terlalu paham soal begituan. Jadi memang problemnya sangat mendasar. Makanya momentum tragedi kemanusiaan Kanjuruhan harus menjadi momentum yang sangat mendasar ya soal tata kelola sepak bola kita dan penghormatan terhadap itu. Mau tanya soal apa perjanjian kerjasama antara PSSI sama Polri. sama Polri. Bantu kasih pertanyaan boleh? Sama Polri. Itu kan tadi Rano kan bilang nggak ada arahan dari PSSI sendiri soal keamanan harus kayak gimana. Berarti artinya itu PSSI menyerahkan sepenuhnya soal standar keamanan, entah itu Polri mau bawa apa itu ke Polri seluruhnya. Ini bukan soal menyerahkan sepenuhnya atau tidak, harusnya sebagai orang yang menjaga marwahnya statuta FIFA, aturan PSSI sendiri, ya itu yang menjadi pedoman. Apalagi ini inisiatifnya adalah inisiatif dari PSSI. Soal estimasi Pak, bakal sudah
sampai sore ini kami belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Informasinya tadi dari Pak Polda berarti Pak, karena keluarga menolak untuk proses masih itu. Jadi sampai saat ini Komnas HAM belum menerima pemberitahuan pembatalan ekshumasi Resmi. Karena keterlibatan kami ke sana juga resmi. Tapi Pak jadi Pak, dengan keterangan yang lain. Oh pasti. Ya, apalagi kan tes polisiannya itu kan tadi kan dalam melakukan regimen juga Komnas HAM menyebutkan bahwa PSSI ada tanggung jawab PSSI dalam tes polisiannya yang Dalam laporan aja. Yang menyatakan siapa? Oh nanti ada kalau begitu dilaporkan aja kan. Sudah kalian Saya Semalam kan PSSI dan FIFA melakukan pertandingan sepak bola dan dianggap melukai hati para korban, keluarga korban maupun beberapa korban yang masih mengalami luka di masa depan. Dari pandangan Komnas HAM, berapa sih Pak terkait dengan hal itu? Iya, apakah itu? Dari ini ya. Semalam memang ada fun football antara PSSI dengan FIFA. Saya kira komentarnya begini. Kita masih berduka atas meninggalnya 133 korban, supporter dan ratusan yang lain dirawat. Saya kira itu. Mari kita bersama-sama gitu ya, menghormati para korban, baik yang luka-luka maupun yang meninggal. Saya kira itu aja ya. Pak, selanjutnya bakal ini siapa lagi? Ada PSSI, ada LIB, Jadi begini, besok di Jawa Timur. ya Pak Anam malam ini akan ke Malang lagi untuk tadi ekshumasi itu, karena sampai saat ini belum ada pembatalan. Yang lain juga tentu saja meminta keterangan para pihak, termasuk juga mengkonfrontir keterangan-keterangan yang kita dapat dari PSSI, dari LIB, dari Mensko, dari polisi, artinya Mabes, kepada pihak-pihak yang ada di Malang, karena ada hal-hal yang teknis sifatnya, teknis pertandingan. Itu yang akan dilakukan besok. Yang lainnya adalah Komnas HAM juga akan mempelajari, ini sedang mempelajari kaitannya aturan-aturan FIFA yang terkait soal hak asasi manusia. Ini penting karena ini akan juga menyandingkan bagaimana statuta FIFA dan aturan-aturan terkait hak asasi manusia maupun juga statuta PSSI. Bagaimana menempatkan hak asasi manusia dalam konteks pengelolaan persepak bolaan Indonesia. Itu yang nanti setelah itu kemudian kami menyusun laporan. Begitu ya? Saya kira jelas ya? Oke, terima kasih. 1 menit di penting. Ada Ini harapan ini. Ada komitmen dari Pak Presiden Jokowi untuk membangun kembali stadion Kanjuruhan. Kami berharap stadion itu adalah mencerminkan satu spirit perubahan yang bergerak dari harapan korban, harapan semua supporter dan insan sepak bola secara keseluruhan. Jadi desainnya jangan desain dia, desain yang mencerminkan semua harapan korban, ya, harapan para supporter, harapan pemain dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata sebagai satu gedung untuk perhelatan olahraga, tapi sebagai satu gedung yang mencerminkan spirit perubahan, spirit dari para korban dan spirit dari semua doa-doa agar sepak bola kita menjadi lebih baik. Desainnya harus begitu. Jadi tidak semata-mata fungsional untuk olahraga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau sih baca kan, mungkin itu cukup.